Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Channel ini kami buat untuk menunjukkan di pihak mana kami berada gitu. Ibaratnya seperti semut Ibrahim yang menunjukkan tekadnya, menunjukkan posisinya di posisi mana, dia berpihak kemana dia tunjukkan. Dengan cara membawa setetes air, walaupun setetes air di dalam besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika ditanya, untuk apa kamu membawa air itu, hai semut? Apakah pengaruh itu akan memadamkan api? Si semut ya dengan tenang menjawab, saya tahu kalau air ini tidak akan memadamkan apinya, tapi minimal saya menunjukkan di pihak mana saya berada gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus tahu posisi kita di mana. Makanya menguatkan yang benar, meluruskan yang keliru. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau istilah dalam Islam ya. Dalam istilah dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang benar dan memberantas kemungkaran gitu ya. Sampai sebatas mana? Ya sebatas kemampuan kita. Jika kalian mampu, maka berjuanglah kalian dengan kekuatan tenaga kalian, kan gitu ya. Jika kalian tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka di dalam hati kalian mengingkari kemaksiatan itu. Dan itulah selama-lama Islam, selama-lama iman gitu ya. Nah ini sekarang nih, saat ini kita mau melihat lagi percekcokan antara kaum Kristen, teman-teman saudara-saudara kita di kalangan Kristen tentang nama Tuhan mereka gitu ya. Mereka menggunakan nama Tuhan di tempat-tempat yang tidak selayaknya gitu ya. Jadi besok sudah mau Natal nih, tapi mereka masih bingung. Sebenarnya nih yang ulang tahun ini siapa nih besok nih? Besok Natal Yesus ulang tahun. Kan peringatan Natal itu sebenarnya untuk memperingati lahirnya Yesus toh. Jadi tapi di dalam pertengkaran mereka itu saya lihat sih nggak ada menyentuh Yesus. Tapi sebenarnya uh, mereka bingung lah intinya di dalam perdebatan ini. Bahkan mereka tidak menyentuh Yesus sama sekali. Malah mereka mempertengkarkan tentang kata Allah, kata Yahweh, Yahweh segala macam itu ya. Apapun itu bukan ranah kita untuk menghakimi mereka. Ranah kita cuman untuk memperjuangkan istilah-istilah Islam itu jangan sampai disalahgunakan. Kayak kata Allah itu seperti perjuangan Bang Zuma juga di API ya, apologet Islam Indonesia ya. Mereka memperjuangkan agar istilah-istilah Islam itu jangan digunakan semena-mena, seakan-akan mereka menghujat gitu, ada kata Rasul, kata Nabi segala macam itu ya. Terutama kata Allah ini, mereka pakai nama Allah akan tetapi mereka tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, tidak semestinya kan. Jadi hanya itu, untuk menghakimi mereka tentang keyakinan mereka tidak ada hak kita. Mungkin itu saja pembukanya, kita lihat aja videonya ya. Kita lihat perdebatan mereka nih. Intinya mereka bingung siapa nih yang ulang tahun nih besok nih. Bapak di dalam aku, masa Bapak nggak ada? Izin ngomong dulu sebentar. Ini saya tambah ya. Nabi Musa mengenalkan Allah itu dengan Elohim ya. Dengerin ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, Ustadz Zuma dan kawan-kawan itu di API sering meminta, sering menuntut agar kata Allah di dalam kitab mereka itu, di kitab Bible itu dihilangkan. Ini karena ini nih, ini kata Allah itu mereka
salah artikan gitu. Tapi kalau ditanya dari mana sebenarnya mereka ambil itu kata Allah, pasti ngomongnya itu bahasa umum, semuanya bisa pakai gitu. Iya boleh dipakai sama umum, tapi harusnya ditempatkan pada tempat yang sebenarnya gitu. Karena Allah itu adalah nama Tuhan bagi orang Islam gitu. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Jadi jangan disalahgunakan, eee, artinya gitu. Coba dengarkan ini bagaimana penghujatan mereka terhadap Allah. Kita baca ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita buka Bible Hub, apa arti Elohim? Artinya Allah. Artinya Tuhan yang jamak. Oh, tuh kan, Allah katanya. Dia pakai Allah, tapi dikatakan jamak gitu. Di mana di dalam Islam itu Allah itu jamak? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa, tidak ada duanya, tidak apalagi tiga gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Ya, bukan yang mereka anggap seperti yang mereka anggap itu gitu ya. Makanya Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Artinya kesatuan, itu yang diajarkan Musa, Mikana. Nah, tuh. Katanya esa, Allah esa, Tuhan esa. Di dalam Islam itu Tuhan itu bukan esa, banyak Tuhan. Tetapi Tuhan yang benar di dalam Islam itu cuman Allah. Jadi Tuhan itu adalah gelar. Allah itu nama. Nama Tuhan dalam Islam itu adalah Allah. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam Islam. Tetapi kalau Tuhan itu banyak. Ada yang Tuhannya pohon, ada yang Tuhannya duit, ada yang Tuhannya batu misalkan, ada yang Tuhannya jimat gitu. Itu Tuhan-Tuhan buatan manusia banyak. Akan tetapi di dalam Islam jelas asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah. Ilaha kan? Ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan illallah kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu esa gitu ya. Nggak ada embel-embel lagi di belakangnya. Akan tetapi dia jamak apa segala macam itu ini apa segala macam itu nggak ada gitu. Ya, maka kau jangan melanggar apa yang sudah diajarkan nabi-nabi. Bahkan murid-murid Yesus meneruskan apa yang diajarkan nabi-nabi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa dia adalah putra Allah, sebagaimana yang diajarkan. Dia adalah putra Allah. Aduh. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah esensi Allah. Allah itu tidak ada diperanakkan, tidak ada juga beranak. Kalau dia beranak, ya Allah anaknya juga Tuhan lah nanti. Ada dong Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain, gimana dunia ini diurus? Bisa bersengketa mereka nanti. Tuhan bersengketa. Satu pengen turun hujan, satu enggak. Gimana itu nanti jadinya itu? Satu mau ngasih duit, mau ngasih rezeki, satu enggak. Kayak gitu jadinya nanti itu. Tuhan beranak gitu ya kan. Oleh Daud, Yesaya, ya, Musa dan nabi-nabi sebelum ketika prainkarnasi. Jadi kata Allah itu artinya berasal dari kata Elohim, Mikana. Allah yang jamak itu yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, nabi-nabi Israel. Allah yang jamak. Aduh. Jelas ya teman-teman ya. Pantas lah udah ya kalau Bang Juma dan teman-teman di API itu menuntut
cabut semua itu istilah-istilah Islam di dalam Bible, biar nggak ribut. Karena kalian memakai istilah-istilah Islam, tapi kalian salah gunakan artinya, gitu loh. Allah itu jelas-jelas itu sembahan orang Islam. Dan jelas di dalam Al-Quran gitu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah gitu. Na'budu, a'budu. Kami menyembah kepadamu ya Rabb. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat menyembah kecuali hanya Allah. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, gitu loh. Bukan Izin ngomong, Yesua Bos. Hamasiah. Ya, Udah, gimana kamu ini? udah. Udah. Ya. Oke. Lanjut kami Saya Kana. Tunggu dulu tunjukkan. Bang. Nanti Udah, diselesaikan Katina, dulu ini izin baru sebentar. Bang Idris masuk. Tunggu Lanjut Bang. kami Kana, lanjut. Ya, lanjut Mekana. Tadi dibilang Kak Tina yang cantik dan manis ini di Kejadian 1 ayat 1 di situ pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, arti Elohim di situ katanya Allah Allah. Oke, kita buka ya di sini di Bible Hub Kejadian 1 ayat 1 di sini Beresit bara Elohim et ha samaim wa et ha ares. Nah, kita klik 430. Ternyata original words-nya Elohim, part of speech, noun masculine, transliteration Elohim, pronunciation adalah Elohim. Jadi di sini tidak ada artinya Allah Allah. Justru Elohim itu plural dari Eloah, bukan Allah Allah. Ya iya, plural itu Allah Allah Mikana. Tidak ada di situ Allah Allah. Eloah, Kalau Eloah dan lebih Allah beda. Sama. Nah, ini yang saya bilang di awal dan sesuai dengan judulnya gitu ya. Mereka itu masih bersengketa. Ini intinya sih sebenarnya konten ini. Selain kita mau mengingatkan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan di dalam Islam. Ini yang mau saya tunjukkan bahwa mereka itu sampai Natal besok udah mau Natal nih, mereka masih bertengkar tentang Tuhan mereka. Namanya aja mereka masih berselisih gitu ya, teman-teman ya. Kalau lebih dari Eloah satu dan Allah beda. Contoh malaikat kerub. Lebih dari satu disebut kerubim. Kalau malaikat serapim. Kalau Allah lebih dari satu Elohim Mikana. Kau sendiri nggak tahu kaidah bahasa Israel, Yahudi. Gimana sih? Makanya pelajari dulu kaidah bahasa, baru kau ya pertebal imanmu supaya jangan salah langkah. Menjunjung perbedaan Makanya untuk sepak orang. ajari saya supaya saya nggak salah Makanya langkah. maaf-maaf Sama melulu mengajarkan kamu. tentang Elohim. Karena di situ saya lihat tidak ada Allah Allah. Aduh, Lalu gantian. di mana di dalam kitab Plural suci itu Israel artinya para lebih nabi dari memperkenalkan gitu nama ya. Allah. Kau udah mengakui tadi plural. Plural bukan dari Eloah, singular. bukan Allah. Kalau Ya, Allah itulah dengan Eloah makanya- berbeda. makanya dia- Allah itu sesembahan Apalagi penduduk negeri buktinya- Mekah, bangsa Arab, buktinya- Tuhannya Islam. Nah, si Mikana nih sedikit benar nih bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Tapi dia menyempitkan makna di awal bahwa Allah itu hanya Tuhan negeri Mekah. Memang ada di dalam Al-Quran itu Allah Tuhan negeri Mekah. Tapi kan itu kan menunjukkan bahwa pada saat itu firman lagi diturunkan di negeri Mekah, lagi diturunkan kepada Nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menegaskan ini loh Tuhan kalian wahai orang-orang negeri Mekah gitu. Tapi kan di awal di dalam surat Al-Fatihah juga kan udah jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin. Rabb segala alam, segala bumi, segala yang ada di langit dan di bumi. Rabb semesta alam gitu. Bukan hanya Mekah, bukan hanya di negeri Mekah. Allah itu sempit sekali, itu dunia ini aja Allah yang ciptakan. Semua aja atas kekuasaan Allah. Pokoknya Rabb
alamin, Rabbil alamin, Rabb dari segala alam semesta ini gitu ya. Sementara Allah ini adalah ulangan 6 Eloah ayat itu 4. ya, Jangan kau lari-lari, kita bicara tentang Elohim. iya Elohim Kalau dengan dibuka Allah sejarah, berbeda. ya, Kristen Lintas Arab agama, sebelum ini Islam lintas lahir genom. sudah memakai kata Elohim, Eloha. Emang kamu pernah dengar ada orang Kristen ngomong Allah? Allah. Lah itu di dalam kitab kalian kan ada Allah semua tuh, Allah, Allah, Allah semua itu. Tulisannya memang tulisan Allah kok. Memang kalian mengejaknya jadi Allah gitu. Ya kalau itu yang dibilang oleh Bang Juma. Kalau kalian mau menggunakan kata Allah itu jangan dipelesetkan, sampai-sampai pengucapannya aja, pengejaannya dipelesetkan, Allah, Allah gitu kan. Jadi nggak pantas gitulah. Maksudnya ini saya angkat untuk menegaskan itu lagi. Kemudian yang kedua, kita lihat sendiri kan jelas sekali pertentangan mereka. Makanya saya buat judul, mereka bingung yang mau ulang tahun itu besok siapa. Kenapa begitu pertanyaannya? Kan ini kan kalau nggak salah Natal itu memperingati lahirnya Yesus toh. Nah ini kan besok nih tanggal 25 Natal kan. Makanya pertanyaannya di thumbnailnya itu bingung besok itu siapa yang ulang tahun sebenarnya. Karena mereka bingung tuh. Ada yang bilang Eloah, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Allah, ada yang bilang YHWH ya kan. Bingung mereka siapa sebenarnya. Bahkan mereka lupa Yesusnya itu sendiri di mana posisinya tuh. Nggak ada mereka ini, nggak mereka sentuh Yesusnya. Sebenarnya Yesus itu Tuhan apa bukan sih? Sebenarnya yang mau ulang tahun itu besok siapa? Yahweh atau siapa? Ya. Oke. Itu dari mana Aduh, Allah yang ada di Mikana, Alkitab? Mikana. Dari Elohim, kamu yang dulu kamu ajarin loh. Oh Yang tidak. dulu kamu suka Kata bela-bela Allah itu bukan dari Elohim. Elohim dengan Allah Lupa. beda. Lupa. Kamu kan pernah mengajarin menyebut nama Tuhan Yesus dan Allah. Kamu lupa. Oke, sebentar dulu Kak. Gini, kita pakai data aja, nggak usah curhat Kak. Jilat ludah. Ini. Oke, saya mau tanya dulu nih ya sama Islam. Tema kita tentang Sebentar ini, saya mau tema tanya. kita tentang ketuhanan. Iya, Nggak usah kau kan lari-lari ini saya bawa bertanya tentang sejarah- Allah. sejarah Sabar dulu Kak, sabar kata Kak. Allah. Sabar kakak sayang, sabar. Nah, di Habakuk 3 ayat 19, di sini LAI mengubah nama Yahweh menjadi Allah. Tuh jelas tuh. Tadi si Natali tuh nanya, emang ada di kitab itu kata Allah, katanya itu jelas tuh. Allah Tuhanku itu, Tuhanku. Ya berarti Allah itu proper name. Bukan yang kalian maknai sehari-hari, katanya Allah itu cuman gelar doang. Jadi jelas ya itu, Allah Tuhanku. Kalian bilang Allah, Allah Tuhanku. Ya, itu terserah kalian lah, itu keyakinan kalian ya. Tapi hak orang Islam juga untuk menuntut jangan disalahgunakan istilah-istilah Islam itu di dalam Bible kalian gitu. Allah ini kalau dalam tulisan Arabnya seperti apa? Oke, saya tunjukkan. Adalah ini. Ya. Jadi Yang kamu mau dimaksud dengan kitab itu Allah apa? Seharusnya apa, Mikana? lah Allah ini nama Ya, nama seharusnya sesungguhnya yang bangsa tertulis di situ Arab. apa? Oke, kalau itu salah, seharusnya yang tertulis di situ apa? Oke, seharusnya yang tertulis adalah ini. Yahweh Tuhanku. Nah, jelas ya. Jelas nggak mereka itu bingung. Natali nanya yang benar itu apa kalau bukan Allah, katanya gitu. Nah, kata Mikana Yahweh gitu ya. Jadi Natal besok nih siapa nih yang ulang tahun nih? Yahweh atau Allah nih? Kalau kalian kalau bilang Allah, ya berarti kalian menghujat Islam, karena dalam Islam itu Allah itu adalah tidak bisa disamakan dengan apapun. Nggak ada ulang tahun Allah itu. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyerupainya.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau kalian bilang Yahweh, ya itu urusan kalian lah. Nggak ada tercantum di dalam Al-Quran, nggak ada dalam Islam. Dan kami nggak pernah memanggil Tuhan kami itu Yahweh. Terserah kalian lah itu. Apalagi Yesus. Nah ini sekarang nih kalian nih kok nggak nyentuh-nyentuh Yesus. Nama Tuhan kalian sebenarnya siapa sih? Yahweh atau Allah atau Yesus sih sebenarnya. Jadi Yesus itu di mana nih posisinya nih? Besok mau ulang tahun loh dia. Natal besok itu 2025, kalian harus jelas dong. Yang mana nih yang Tuhan kalian nih? Yesus bukan Tuhan kalian. Berarti benar dong si itu, siapa itu? Si Edis. Benar lagi dia. Kalian hujat-hujat dia mengatakan Yesus itu hamba. Tapi kalian nggak pernah sentuh tuh siapa sebenarnya Yesus itu. Bukan Allah Tuhanku. Nah makanya pertanyaan saya kepada kalian, Terus di mana bagi para orang nabi, Kristen, para apakah itu rasul? pribadi yang beda? Ini Nah. Mikana saya pertegas ya. Aduh, Saya pertegas. Bagi Mikana. orang Mohon Kristen, izin, apakah gini, itu pribadi saya yang tegas beda gini, dengan yang Yahweh? dimaksud gini, Bunda Natali mohon izin. Jadi Eloah itu ilah ya, bukan Allah, kena aja. bukan alif lam ha, tapi ilah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya Iya. ilah gitu. Jadi iman Iya, itu betul. nggak Bukan dibatasi alif, dengan bukan tulisan. ALLAH itu Karena- Bunda Natali. Itu lanjut aja. Apa? Buat. Iya, Eloah itu Enggak, bagi ilah. orang Dalam Kristen bahasa itu Arabnya itu Allah ilah. atau Yahweh bagi orang Kristen. Jadi kesimpulan. Begini. Ya saya pertegas sekali lagi ya. Saya pertegas lagi. itu kan. Yang Jadi nggak usah dimaksud nuduh-nuduh gitu loh. gini nanti ya Mau Bunda Natali, jepret-jepret mohon aja izin. sekalian langsung Sebentar gini. Mohon targetnya, izin. jangan pakai Tritunggal. Mau dijawab sebentar gantian. Makanya tadi gini loh. Tadi kan Bunda Tina sangat salah ketika menyebut bahwasanya Allah itu sangat salah. Seharusnya ilah atau sebenarnya aliha ya, bukan ilah tapi aliha. Gitu, karena jamaknya itu aliha, bukan ilah. Itu tapi bukan ALLAH, bukan. Karena kalau ALLAH itu Allah. Tapi kalau Itu Eloah menurut itu ilah. kamus Loh, kok pribadimu, menurut kamu? tetapi di Loh, dalam kamus lanjut, Mikana, lanjut. Itu kekristenan, saya cuma di mempertajam saja dalam kok untuk kamus menegaskan. Silakan Mikana, kekristenan lanjut. tadi sudah dibacakan Mikana plural ya, itu artinya lebih dari satu Allah, jamak, paham. Jadi jangan kau bantah. Jamak dalam bahasa Kemudian Arab, kata jamak Allah dalam di bahasa dalam Arab ilah itu kekristenan aliha itu jamak. gitu. Kalau di Gimana Islam sih? itu singular. Jadi bagaimana kalian mau Lanjut Mikana, menyamakan? lanjut. Karena saya cuma Belum menegaskan lagi saja, Jamak cuma itu menegaskan. bukan jumlah, jamak itu maha. Ingat ya, jamak itu maha, bukan jumlah. Sekali lagi. Jadi kata Allah di dalam Islam itu tidak memakai bahasa tulisan Latin, Bang. Ya, tetapi tulisan Arab, alif lam lam ha. Jadi beda. Ya, satu yang singular, satu Iya. yang plural. Udah Mbak Lalu Tina, kenapa kau udah samakan jangan bahas-bahas Mikana? itu. Jadi ini Kalau masalah kekristenan silakan. iya. Jadi gini. Karena Allah itu Tuhan dalam bahasa Arab menurut KBBI, dan juga memang Allah itu sesembahan bangsa Arab, Tuhan negeri Mekah, atau juga Tuhannya Islam. Nah makanya pertanyaan saya, di mana para nabi dan para rasul dari Israel atau perintah Bapa Yahweh untuk menyembah atau mengenal Allah, apalagi Allah Tritunggal, itu di mana tertulis? Oke, saya tanya, kamu tadi mengatakan dari bahasa Arab, ya? Di Arab itu ada berapa agama, Mikana? Masya Allah. Sebelum Islam ada di bawah Nabi Muhammad, Kristen sudah banyak di sana duluan, Mikana. Dinya sebagai sesama Kristen nggak bisa jawab dia karena motivasinya nyikut. Iya, nggak jujur, ya? Oke gini. Sebelum Islam muncul di abad ke-7, oke lah, itu bukan Islam. Oke, nggak, kita inikan dulu itu. Tetapi ya, yang jelas Allah itu adalah nama sesembahan bangsa Arab. Nah, di mana perintah Bapa di sorga dalam kitab suci untuk menyembah sesembahan bangsa Arab yang bernama Allah?
Oke. Mm-mm. Saya tanya ke sama kamu ya, analogi ya. Kata bisa mengandung berapa arti, Mikana? Setahumu. Kata bisa ya. Coba. Pertanyaan saya apa kurang jelas? Enggak, Di supaya mana kau Bapa paham, di supaya surga kau paham. memerintahkan Oke, kalau kau nggak mau menjelaskan, untuk menyembah sesembahan bangsa biarkan saya Arab, menjawab, yaitu ya. Allah? Saya menjawab. Biarkan aja ya teman-teman ya. Ini pertengkaran antara mereka ya. Si Mikana sih sedikit benar, cuman dia ketika menyinggung bahwa Allah itu adalah Allahnya, Tuhannya kita, Tuhannya umat Islam, tapi dia masih menyentil bahwa Allah itu hanya Tuhan negeri Mekah. Ya nggak apa-apa lah, itu masih sedikit benar lah, karena dia menuntut agar Allah itu juga dihilangkan dari Bible. Udah agak lurus lah, ya kan? Ya kita doakan saja sekalian dia itu sesuai dengan tampilannya. Dia kan udah berhijab tuh, walaupun hanya ini, walau kamu plase, ya kan, pakai hijab, pakai apa, udah kayak Islam itu. Ada sih di Bible mereka memang ada juga pakai tudung, yang saya bahas di konten sebelumnya itu kan ya. Tapi ini kan dia pakai itu, ya dari komentar-komentar dia sih ini hanya menghujat secara tidak langsung sebenarnya. Ngeledek gitu, pakai jilbab tapi dia masih Kristen kayak gitulah. Ya biarkan aja keributan mereka itu tentang Tuhan mereka. Memang begitu hari-hari ini saya lihat kan banyak pertengkaran di antara mereka soal Tuhan mereka itu. Nggak beres-beres. Kamu nggak mau jawab. Kata bisa tidak hanya bisa digunakan sebagai kata racun, ya, pengertian racun, tetapi juga dapat, ya, dapat melakukan, ya. Sama juga dengan kata Allah. Allah yang ada di dalam Islam itu Allah yang singular. Beda sama Allah Elohim yang ada di dalam kekristenan. Lalu bagaimana kamu membandingkan dengan sesuatu yang tidak sama? Logikamu di mana, Mikana? Aduh. Di dalam terjemahan LAI, Allah sudah menjadi proper name, yaitu Habakuk 3:19. Yahweh itu proper name. Tetapi LAI mengubah menjadi Allah. Kejadian 1 ayat 1 plural. Tapi di situ tidak ada Allah, tidak ada Elohim yang Di ada. Ulangan 6 ayat 4 juga kamu buka itu plural. Oke, Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah, pertanyaan saya, di mana Bapak memerintahkan untuk menyembah ilah negeri Mekah atau sesembahan bangsa Arab yang bernama Allah? Dari mana Bapak sedangkan Musa, ya, duluan lahir sebelum Muhammad lahir. Bagaimana kamu membuat pertanyaan seperti itu, Mikana? Kamu Lucu sih. Duluan Musa lahir dari Firaun. Iyalah, memang duluan Nabi Musa gitu. Nah, aneh aja. Apa hubungannya dengan Allah? Ya ributlah kalian ya. Pikirkan lagi yang besok itu mau ulang tahun itu siapa itu. Dipikirkan lagi itu. Besok nggak ada kalian sentuh-sentuh Tuhan kita sebenarnya Yesus gitu, kayak pertegas itu kalian siapa sih Tuhannya sebenarnya, Yesus atau siapa? pakai otak dong. Allah Justru itu saya nggak sudah sentimen dipakai. kepada Islam. Nggak ada Allah itu sudah hierarkinya. dipakai sebelum Islam lahir di Arab. Iya. Kamu Islam lagi abad ngomongin 7. Tuhannya orang Arab, orang Islam, atau Tuhannya orang Kristen sih sebenarnya ini? Kalau kau mau masuk Islam, Saya langsung jadi aja Mikana, bingung gitu syahadat kok nanya sekarang. sama orang Kristen tentang Ini bisa Allahnya nggak orang satu-satu Islam. ngomongnya? Coba yang mana mau didengar, Tina Kamu itu atau sentimen sih Natali? dasarnya, Mikana. Gantian Natali. Kalau Tina yang ngomong, Natali diam gitu loh. Jadi kita enak nih yang nyimak. Lanjut. Ya. Oke, jadi gini, saya tunjukkan dulu data satu dalam kitab itu- suci. Bentar. Satu itu dikatakan Esa untuk Allah karena Maha. Begitu juga jamaknya Allah itu bukan karena jumlah banyak, tetapi karena Maha juga. Nah, bagaimana Mikana bisa menjelaskan itu? Jamak itu bukan jumlah. Di mana tertulis jamak bukan jumlah? Ya, kalau buat Allah tidak, bukan jumlah. Kak,
Saya tunjukkan data dalam kitab suci. Bapak Yahweh Sejamakan di berfirman, dalam keilahian itu bukan soal jumlah. Udahlah ya, kita cukupkan lah ya. Jelas ya pertengkaran mereka tentang Tuhan mereka. Mereka belum bersepakat siapa sebenarnya nama Tuhan mereka itu. Coba tanya 10 orang Kristen ditanya, siapa Tuhan kalian? Pasti jawabannya 10 juga. Atau minimal ada 5 lah. Masing-masing ada 2 yang menjawab Yesus misalkan, ya kan? Jadi kita saksikan aja sampai kapan mereka bingung dengan Tuhan mereka dan siapa yang mau ulang tahun besok. Setiap tahun mereka udah berapa tahun? Udah hampir 2000 tahun ya. Udah 2000 tahunan ya. Jadi mereka itu bingung siapa yang mau ulang tahun besok. Natal itu besok siapa yang ulang tahun. Ini bukan mau menghujat ya, akan tetapi dari video ini kita bisa melihat kalau mereka bingung. Bahwa Allah mereka bahas dan mereka tempatkan pada tempatnya, pada tempat yang tidak selayaknya gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Kita berlindung dari kesesatan yang mereka sampaikan dan kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk dan segala jebakan-jebakannya. Kita tetap harus perkuat iman kita sehingga kita bisa mempertahankan akidah iman ini, akidah Islam ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati atau menutup usia kalian kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita udah menyaksikan sendiri ya bagaimana pertengkaran mereka terkait tentang ketuhanan mereka. Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri. Tapi saya ingatkan kalau untuk umat Islam, kalau untuk teman-teman Kristen silakan kalian memikirkan sendiri. Kalau di dalam Islam udah jelas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus somad. Allah itu tidak bergantung kepada satupun, tapi semuanya bergantung kepadanya. Allah yang bergantung kepadanya dari segala sesuatu, bukan Allah yang digantung ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Tolong di-share, di-like dan juga subscribe untuk channelnya agar setiap syiar yang kita sampaikan tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan updatean konten-konten dari syiar Islam, syiar yang meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Terima kasih teman-teman. Jaga akidah, salam tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Assalamualaikum